Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi limit trigonometri ya. Khususnya kita akan membahas tentang apa? Soal-soal limit trigonometri yang sering keluar dalam ulangan harian maupun ujian sekolah atau ulangan semester. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Nanti kita bahas ini tiga soal tipe limit trigonometri yang sering keluar dalam ujian. Oke. Nah, sekarang coba langsung aja kita lihat dulu soalnya. Oke, ini soal yang pertama ya. Nah, ini perhatikan di sini nilai limit X mendekati 0 dari tangen X dikurangi sin 2X kita bagi sin 3X dikurangi tangen 4X adalah, nah ini pilihannya ada minus 1, ada minus setengah, ada 0, ada 1, ada minus 10. Nah, kita akan menyelesaikan dengan cara yang sangat mudah tentunya. Oke ya. Nah, sebelumnya kita ingat dulu, kita punya rumus limit dasar dulu ya. Ketika ada soal seperti ini, kita punya rumus dasar limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Kemudian ada limit tangen AX per BX sama dengan A per B. Ini rumus dasar yang kita pelajari ya untuk limit trigonometri. Nah, sekarang kita terapkan ya untuk soal ini. Nah, sebenarnya ini sangat mudah ya. Langkah pertama coba, kalau ini ada pembagian seperti ini, bentuk seperti ini, maka langkah yang paling mudah itu apa? Kita bagi dengan X. Berarti pembilang dan penyebut, ini kita bagi dengan X. Nah, sehingga diubah menjadi bentuk ini. Ingat ya, berarti pembilang dan penyebutnya itu kita bagi dengan X. Oke ya, tanpa mengurangi suatu nilai, kita bagi semuanya pembilang dan penyebut dengan X. Maka diperoleh bentuk baru itu apa? Limit X mendekati 0. Di sini menjadi tangen X per X, gitu kan? Di sini dikurangi sin 2X per X. Sementara penyebutnya sama, sin 3X per X dikurangi tangen 4X per X. Nah, di sini kan limit X mendekati 0 ya. Ini kalau dimasukkan kan menjadi limit tak tentu ya. Maka kita gunakan ini, rumus dasar ini, ya. Nah, kalau kita gunakan rumus dasar ini, maka penyelesaiannya itu sangat mudah sekali. Di sini perhatikan, di sini tangen X per X kita fokus pada ini ya, A per B ini ya. Perhatikan koefisiennya itu kan 1 per 1 ya. Nah, maka di sini hasilnya adalah 1. Kemudian ini sin 2X per X. Nah, di sini A-nya 2, B-nya 1, maka 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Di sini yang penyebut perhatikan sin 3X kita bagi X itu menjadi 3, sementara tangen 4X per X itu sama dengan 4. Nah, maka bentuk seperti ini itu bisa dihasilkan secara langsung. Hasilnya adalah 1 dikurangi 2, kita bagi dengan 3 dikurangi 4. Nah, setelah itu kita hitung aja, 1 dikurangi 2 itu kan minus 1 ya. 3 dikurangi 4 itu minus 1. Maka hasilnya adalah minus 1 per minus 1. Maka hasilnya adalah berapa? 1. Nah, jadi jawaban untuk limit soal yang pertama itu adalah 1. Jawaban yang benar itu pilihan B. Itu ya caranya ya, sangat mudah ya untuk soal ini ya. Itu tipe yang pertama. Sekarang perhatikan untuk tipe yang kedua. Nah, perhatikan. Ini sering keluar ya soal model ini ya. Limit X mendekati pi per 4, cos 2X kita bagi dengan cos X dikurangi sin X. Ini adalah pilihannya ada 0, ada setengah akar 2, ada 1, ada akar 2, ada minus akar 2. Nah, ini kalau dimasukkan langsung kan termasuk limit tak tentu ya. Nah, sekarang coba kita hitung cara menentukan limitnya. Ingat rumus dasar apa? Cos 2X. Ingat cos 2X. Cos 2X itu kan dirumuskan dengan apa? Cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Tahu ya, itu ya. Cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, ini sangat mudah. Soal limit ini sangat mudah sekali. Kita tahu bahwa bentuk aljabar dari A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kan sama dengan apa? A plus B dikali A minus B. Nah, jadi kalau bentuk ini cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu bisa diubah menjadi apa? Cos X plus sin X dikalikan cos X min sin X. Tahu ya, dari sifat ini maka kita bisa menjabarkan ini cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Nah, setelah menjadi bentuk ini, ingat kita gunakan sifat coret-coret ya biar lebih mudah. Ini cos X dikurangi sin X, ini yang bawah juga cos X dikurangi sin X. Ini kita coret, sehingga bentuk barunya menjadi apa? Limit X mendekati pi per 4, cos X plus sin X.
Tahu ya dari sini ya. Nah, setelah itu coba kita masukkan langsung untuk X mendekati Pi per 4 ya. Berarti X-nya kita ganti Pi per 4. Hingga diperoleh cos Pi per 4 ditambah sin Pi per 4. Kalau Pi per 4 itu kan 45 derajat ya. Kita tahu bahwa cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi kalau setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu hasilnya adalah akar 2. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar pilihan mana? Pilihan D. Gitu ya. Oke ya, berarti kalau ada tipe soal seperti ini, cara menyelesaikannya dengan menjabarkan. Oke ya. Paham ya? Untuk ini ya, model yang kedua. Nah, sekarang perhatikan ini soal yang bentuk yang ketiga ya. Oke, seperti ini. Limit X mendekati 0, ini 1 dikurangi cos 2X dibagi sin kuadrat 2X sama dengan titik-titik gitu ya. Ada minus setengah, ada 0, ada setengah, ada minus seperempat, dan seper-16. Oke, sekarang coba kita kerjakan. Kita ingat dulu limit dasar dulu. Jika kita punya limit X mendekati 0, sin AX dibagi sin BX itu sama dengan A per B. Berarti fokus pada koefisien. Ya. Nah, sekarang bentuk ini. Kita ingat rumus dasar identitas trigonometri, 1 dikurangi cos 2X. 1 dikurangi cos 2X itu sama dengan apa? 2 sin kuadrat X. Oh ya, 1 dikurangi cos 2X sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, dari sini, maka kita ubah atau kita jabarkan. Ini menjadi berapa? 2-nya keluar ya. Menjadi 2-nya keluar, sehingga menjadi 2 dikali limit. Ini kan sin kuadrat, itu kan sin X kali sin X. Maka ini kita jabarkan dulu. Menjadi sin X per sin 2X. Bukan? Dikalikan limit sin X per sin 2X. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, sekarang coba kita gunakan sifat ini, limit ini ya. Maka bisa dihitung menjadi apa? 2 dikali setengah dikali setengah. Berarti ini nilainya setengah. Ini juga nilainya setengah. 2 dikali setengah, itu hasilnya berapa? Setengah. Itu ya. Nah, jadi untuk nilai limit soal yang ketiga, itu adalah setengah. Jawaban yang benar pilihan C. Itu ya. Nah, jadi ini bentuk limit trigonometri dari 3 bentuk ini ya. Tentunya kalian harus tahu cara penyelesaiannya dan rumus-rumus mana yang kita gunakan. Nah, dengan itu maka kita bisa menyelesaikan soal limit ini dengan tepat. Itu ya. Oke, dari 3 ini sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial tentang limit trigonometri yang sering keluar dalam ujian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.